adalah Viana Dila dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300101030. Saya akan membahas tentang biolistrik, sel saraf, dan jantung. Jadi morfologi saraf itu, saya akan menjelaskan morfologi saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron. Nah, yang sering terhubung itu dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Nah, itu yang penjelasan yang satu. Jadi mekanisme depolarasi itu potensial aksi dan perambahan potensial aksi akan terjadi ketika potensial membran suatu neuron bergeser dari negatif ke positif itu. Tahapan potensial aksi dapat digambarkan sebagai depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Jadi, potensial membran suatu neuron menggambarkan perbedaan potensial, menggambarkan potensial listrik antara bagian dalam dan luar sel. Adanya lebih banyak atau lebih sedikit ion di kedua sisi sel tersebut, maka tahapan potensi aksi terdiri dari 4 tahap. Yang utama itu depolarisasi. Apa sih itu? Potensial membran meningkatkan dengan cepat hingga sekitar kurang lebih 40 MV. Nah, yang repolarisasi itu ketika beda potensial mencapai kurang lebih 40 MV, saluran gerbang tegangan natrium menutup dan saluran ion kalium terbuka. Reaksi ini menyebabkan keluarnya ion kalium K+ dalam jumlah besar sehingga mengurangi potensial membran. Nah, yang ketiga itu hiperpolarisasi. Apa sih hiperpolarisasi itu? Penghabisan K+ yang menyebabkan beda potensial melampaui batas sehingga menyebabkan potensial membran menjadi lebih negatif. Keadaan istirahat yaitu sekitar kurang lebih 75 MV. Keadaan istirahat itu neuron kembali ke potensial membran istirahatnya di mana tidak ada potensial aksi yang dihasilkan. Nilai ini sekitar 70 MV. Jadi yang ketiga itu sinyal listrik dari otot elektromiogram. Apa sih itu? Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Suatu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25 sampai 2000 serat otot sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah saraf otot berubah dengan potensial. Jadi istirahat di serat saraf kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Rekaman potensial aksi di satu sel otot
diperlihatkan secara skematis di GBR 9.6b. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektroda yang sangat halus, mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Jadi itu keterangan yang ketiga dari sel saraf dan jantung. Jadi yang keempat itu sinyal listrik dari jantung, elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan yang di sebelah kanan. Sel-sel ini membentuk modus sinoatrium atau pencau jantung modus SA, melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkatkan atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung. Sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya, sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel kedua atrium hingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus antriventrikal, ventrikal kanan dan kiri sehingga bisa mendorong ke dalam sirkulasi paru, dan namun otot ventrikal kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang, depolarisasi dan repolarisasi otot jantung yang menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Jadi yang kelima itu impuls saraf akan melewati membran sel saraf sebagai suatu potensial aksi. Proses ini difasilitasi oleh adanya reseptor yang terdapat pada membran sel saraf. Dengan demikian, jika aksoplasma sitoplasma dari akson dihilangkan, maka hal ini tidak akan mengganggu proses konduksi impuls saraf. Serabut saraf mendapatkan sumber nutrisinya dari badan sel, sehingga jika serabut saraf ini dirusak, maka serabut saraf di bagian perifer akan mengalami degenerasi yang dikenal dengan memiliki kemampuan untuk regenerasi. Begitu pada selubung mielininya. Akan tetapi kemampuan regenerasi ini tidak dimiliki oleh saraf di otak serta di medula spinalis. Jadi kondisi yang dapat meningkatkan proses regenerasi itu saraf pusat, saraf bagian pusat, khususnya pada kasus-kasus injuri saraf pusat ini. Part 1. Mungkin ada yang menganggap otot dan syaraf itu sama? Otot dan syaraf adalah dua komponen penting dalam tubuh manusia. Keduanya memiliki perbedaan, fungsi dan peran tersendiri dalam tubuh. Dari segi struktur, otot terdiri dari serat otot yang tersusun dalam susunan hierarkis. Dimulai dari serabut otot hingga berkas otot yang lebih besar. Serabut otot ini mengandung protein kontraktil yang disebut aktin dan miosin yang berperan dalam kontraksi otot. Syaraf sendiri terdiri dari sel-sel syaraf yang disebut neuron.
Syaraf memiliki struktur yang unik meliputi dendrit, soma atau badan sel dan akson. Dendrit berfungsi menerima sinyal dari neuron lain. Sedangkan akson mengirimkan sinyal listrik dari neuron ke sel lain. Jadi yang pengertian ke satu dari yang bawah itu, gerak refleks itu apa sih? Gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir dengan otak. Nah, melalui proses berpikir dengan otak, bagaimana proses terjadinya gerak refleks? Nah, berikut ini adalah mekanisme gerak refleks itu ketika tangan tanpa sengaja menyentuh benda yang panas, itu kan refleks namanya. Wajan panas atau api tubuh secara otomatis menarik tangan dari sumber panas tersebut. Dalam proses tersebut tidak terlibat kesadaran. Mekanisme gerak refleks itu melalui jalur yang dinamakan sebagai busur refleks. Busur refleks dilansir dari Physiolopedia, busur refleks terbagi menjadi dua, yaitu monosimpatik dan polisimpatik. Mekanisme gerak refleks monosimpatik. 2000 years later. Sekian dari presentasi saya dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.